Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini, di hari yang penuh berkah ini, Allah masih karuniakan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi bersama Al-Fakir Sahir yang senantiasa berusaha untuk ngajak ngobrol para penonton, para subscriber semua agar bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas di channel ini. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi wasilah kita untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho, berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir coba membahas tema-tema kajian-kajian tematik yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan umat saat ini yang sedang viral di Indonesia khususnya ya. Beberapa hari yang lalu Al-Fakir bertemu dengan teman, sahabat Al-Fakir yang menanyakan tentang hukum melebur atau masuk dalam sebuah kutlah dakwah atau kelompok dakwah. Karena kata mereka ada sebagian ulama yang mengharamkan karena itu masuk namanya tafarruq, memecah belah umat, karena umat Islam itu pada dasarnya wajib hukumnya bersatu, nggak boleh berpecah belah, nggak boleh memiliki ormas lebih dari satu, dengan alasan surat Ali Imran ayat 103 ya. Memang di situ dijelaskan oleh Allah bahwa kita harus berpegang teguh pada tali Allah, jangan berpecah belah. Dalam ayat itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, jangan berpecah belah, ya. Jadi kita diperintahkan Allah untuk bersatu, berpegang teguh pada tali Allah, berpegang teguh pada tali Allah yaitu pada Al-Qur'an dan hadis. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian, ya. Wazkuru ni'matallahi alaikum, maka ingatlah dengan nikmat yang telah aku berikan pada kalian. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, dan ingatlah kalian ketika kalian saat itu saling bermusuhan, kemudian kami menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kami mengkaruniakan nikmat persaudaraan dalam Islam. Dipersaudarakan kalian dalam Islam. Waktu itu kaum Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj saling berperang. Nah, padahal saat itu Rasul sudah mempersaudarakan mereka. Kemudian slogan-slogan jahiliyah itu kembali muncul. Hampir saja kemudian suku Aus dan Khazraj melakukan peperangan dengan provokasi-provokasi dari oknum kaum muslimin yang tidak bertanggung jawab. Saat itu kemudian turun ayat ini, ya, untuk mengingatkan para kaum muhajirin dan ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj itu untuk tidak saling kembali berperang, ya. Kemudian dilanjutkan ayat itu, wa kuntum ala safa hufratim minan nar, dan ingatlah ketika kalian hampir saja sampai kepada tepi jurang neraka, fa anqazakum minha, maka kami mencegah kalian dari tepi jurang neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum, demikianlah Allah telah menerangkan, ya, kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, itu ayatnya, ya.
Jelas itu dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah menyatakan bahwa kita wajib bersatu. Itu ayat yang digunakan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa kita nggak boleh miliki ormas lebih dari satu, ya. Tapi faktanya ada, ya. Nah, makanya kemudian para ulama yang lain menggali hukum itu dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara nih umat Islam sekarang banyak banget, ada ormasnya banyak, di Indonesia aja ada banyak. Ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu ormas tertua, ada Front Pembela Islam, ada Matlaul Anwar, ada Persis, ada Hidayatullah, ada Al-Irsyad, ada Wahdatul Waton. Banyak sekali, ya. Kalau dilihat di data hampir ratusan, ya. Di data Kemenkumham, ormas keagamaan, khususnya ormas Islam itu banyak banget. Nah, fakta itu kemudian diharamkan oleh sebagian ulama kita, bahwa umat Islam itu harus nggak boleh punya ormas banyak, harus satu aja, ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia nggak boleh ada kelompok-kelompok, itu harus satu. Makanya mereka mengupayakan agar ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia maupun di dunia Islam itu supaya melebur jadi satu. Cita-cita mereka begitu. Kemudian ulama yang kedua ini jumhur ulama, ya, mayoritas ulama menyatakan boleh hukumnya kita bergabung dalam sebuah kelompok dakwah walaupun jumlah ormas Islam itu lebih dari satu, ya. Mengapa? Dia menggunakan dalil surat Ali Imran ayat 104-nya. Dalam surat Ali Imran ayat 104 dikatakan oleh Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian sebagian dari kalangan kalian yang menyeru kebaikan, menyeru pada Islam, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini kemudian dipahami oleh jumhur ulama yang menyatakan boleh kita berkelompok dalam satu kelompok Islam itu karena keumuman ayat ini. Menurut mereka, ayat ini tidak ada asbabun nuzulnya, dan asbabun nuzulnya tidak mengkhususkan keumuman ayat ini, ya. Kemudian Imam Asy'uti dan Al-Wahidi pun menyatakan bahwa ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Nah, mayoritas ulama, jumhur ulama itu menggunakan kaidah untuk memahami ayat ini dengan kaidah al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Jadi keumuman ayat, keumuman lafaz itu menghendaki kita memahami secara umum, ya, bukan karena kekhususan sebabnya. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang sifatnya umum dan emang boleh dipahami secara umum dan tidak dilarang untuk memahaminya secara umum, dan juga tidak dilarang untuk memahaminya secara khusus. Ada juga ayat-ayat Quran yang dilarang dipahami secara umum dan dipahami secara khusus, ya. Ya, banyak ayat-ayatnya, contoh surat Al-Ahzab ayat 33 tuh, ya, di mana Allah memerintahkan Rasul pada istri-istrinya dan istri-istri orang beriman untuk tidak tabarus, tidak tebar pesona, nutup aurat. Nah, itu suatu ayat yang sebenarnya ada asbabun nuzulnya, tapi asbabun nuzulnya tidak mengkhususkan pemahaman kita. Artinya kita boleh menyatakan bahwa ayat itu berlaku juga untuk istri-istri orang beriman, bukan istri-istri Rasul aja. Ya, karena ada sebagian kalangan mengatakan bahwa memakai cadar itu khusus istri Rasul. Kita tidak wajib. Betul. Memang tidak wajib, tapi juga tidak dilarang. Bagi kaum muslimin, muslimah, akhwatu, ya, akhwat dan ibu-ibu kaum muslimin yang memang mau menggunakan niqab, cadar, itu boleh-boleh aja, ya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Nah, dari situ kemudian disimpulkan bahwa ulama menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ini sebagai ayat yang membolehkan kita untuk ikut dalam sebuah ormas selama ormas itu tidak menyimpang dari akidah Islam, akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya.
Dan dikatakan juga oleh jumhur mufasir, para ahli tafsir, lafaz ummatun ini sebenarnya isim mufrad tapi boleh dipahami secara jamak, boleh dinyatakan sebagai isim jamak. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi ummatun ini isim mufrad tunggal tapi boleh dipahami secara jamak. Maka dengan demikian jumhur ulama menyatakan boleh kita mengikuti sebuah kelompok dakwah selama tidak menyimpang dari akidah Islam, ya. Ya, jangan kemudian kita lihat dulu ormasnya gimana nih. Kalau ormasnya menyimpang, misalnya nolak hukum Islam yang terang-terang jelas diwajibkan Allah kemudian ditolak, yang jelas-jelas diharamkan Allah kemudian dibolehkan. Nah, itu berarti kita harus menyingkir, harus memisahkan diri dari kelompok-kelompok seperti itu. Sekarang banyak nih, ada kelompok-kelompok yang menghalalkan, membolehkan salam lintas agama, ya. Jadi pejabat muslim itu boleh habis ngucapin assalamualaikum, ngucapin hamsuasim sahwa, terus apalagi nama budaya itu dibolehkan oleh sebagian kalangan. Sementara dalam Islam itu masuk wilayah akidah. Nggak boleh kita mengucapkan salam di luar salamnya kaum muslimin, karena itu terkait dengan akidah. Ketika kita mengucapkan salam berarti kita mengakui Tuhan-Tuhan mereka. Sementara pemahaman kita adalah berusaha untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak menghargai mereka, kita menghormati pribadi-pribadi mereka. Jadi makna toleransi, moderasi beragama yang digagas oleh para kaum intelektual muslim saat ini itu jangan kebablasan. Harus pemahamannya, maknanya harus sejalan dengan syariat Islam, nggak boleh bertentangan. Nggak boleh kebablasan kemudian boleh ngucapin selamat hari raya orang lain, kemudian boleh hadir ke tempat acara-acara ritual agama-agama lain. Nah, itu enggak. Ya. Itu udah masuk namanya talfikul adiyan, mencampur adukan agama. Kalau bahasa kerennya, bahasa ini sinkretisme agama. Udah campur aduk tuh demi toleransi. Padahal makna toleransi itu adalah membiarkan, bukannya menghormati agama orang lain. Tidak ada satu ayat pun cari di Al-Quran yang menyatakan kita diperintahkan untuk menghormati sesembahan orang lain, sesembahan agama lain. Tidak. Tapi bukan berarti kemudian kita juga harus mengejek sesembahan orang lain, juga nggak boleh. Mengejek-ngejek agama lain itu pun diharamkan. Tapi kita juga tidak diperintahkan untuk menghormati sesembahan agama-agama non-muslim. Jadi toleransi itu membiarkan, ya, menghormati mereka pribadi-pribadinya sebagai manusia. Kita kalau lagi bergaul, dia lagi kesusahan, kita tolong, kita bantu. Dia pengen pinjam uang, kita bisa pinjemin, kita pinjemin. Dia kesulitan ekonomi, dia keluarganya belum makan, kita kasih nasi, bawain lauk, itu boleh. Itu namanya menghormati antara sesama individu. Tapi kalau udah masuk milah agama, itu tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, ya. Jelas di situ. Nah, kembali ke permasalahan tadi, maka hukum ikut dalam sebuah kutlah dakwah, kelompok dakwah, hukumnya boleh walaupun jumlahnya banyak selama tidak menyimpang dari akidah Islam, ya, tidak menyimpang dari ajaran Islam, akidah dan syariah. Kalau udah kebablasan kayak tadi, ya udah mendingan minggir, ya. Udah pada salam lintas agama lah, terus doa bersama, terus hadir ke acara-acara keagamaan orang lain. Nah, itu udah masuk wilayah-wilayah akidah yang nggak boleh kita ikut masuk di dalamnya. Itu aja ya. Mungkin agak panjang nih ininya pembahasannya. Jadi jelas ya di situ bahwa karena surat Ali Imran ayat 104 itu tidak ada asbabun nuzul, jumhur ulama menyatakan boleh kita ikut dalam suatu kelompok dakwah walaupun jumlah ormasnya banyak, ya. Karena ayat itu berlaku umum. Dan lafaz ummatun isim mufrad bisa dipahami menjadi isim jamak oleh sebagian mufasir. Itu ya. Al-Fakir hanya menyampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat.
buat kita supaya kita nggak bingung ya. Boleh mau masuk NU, mau masuk Muhammadiyah, mau masuk apapun selama itu tidak berkaitan dengan akidah, bertentangan dengan akidah Islam dan syariah, maka itu kita dibolehkan untuk bergabung di dalamnya. Pokoknya prinsipnya udah rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, udah itu. Urusan-urusan yang lain yang beda pendapat, istilah, masalah pemahaman fikih segala macam, dadak bangga gitu mah nggak ada masalah. Kita boleh beda, kecuali perkara akidah. Perkara apa mazhab akidah pun kita juga hati-hati ya. Karena di dalam mazhab akidah ada aliran Asy'ariyah, ada aliran Jabariyah, Qadiriyah, macam-macam ya. Ada Syiah, ya Syiah ada yang Rafidho, ada yang bukan. Nah, itu ini kita harus pelajarin lagi. Ya, kalau mau selamat ya udah ngikutin kiai-kiai kita dulu aja, masuk dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita adalah Imam Asy'ari ya, yang mengajarkan sifat 20 yang wajib bagi Allah ya. Itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang keliru dari saya, tolong diluruskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.